Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada mahasiswa Innova yang sudah masuk kelas Bapak pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk ke sesi 4. Pembahasannya adalah terkait dengan artikel ilmiah dan juga diksi. Jadi nanti teman-teman silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk dicatat poin-poin yang penting ataupun nanti bisa melihat rekaman ulang ya, melihat rekaman ulang dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kita mulai aja ya untuk perkuliahan kita hari ini untuk sesi 4 terkait dengan artikel ilmiah dan juga diksi. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, pembahasan kita adalah terkait dengan artikel ilmiah dan juga diksi. Ya, langsung kita mulai aja ya untuk pembahasan kita hari ini. Ya, jadi pembahasan untuk sesi 4 ini sebetulnya artikel ilmiah dan juga diksi. Jadi tertukar ya. Nggak apa-apa, jadi yang untuk sesi 3 juga nanti akan Bapak buatkan videonya khusus untuk materi sesi 3. Sesi 3 nanti akan membahas terkait dengan kata baku. Nah, jadi relate nih antara artikel ilmiah, diksi, dan juga kata baku. Ya, oke, ini sesi 4. Nah, hari ini apa saja sih yang sebetulnya akan kita bahas? Ya, kita lihat di sini, yang pertama adalah pengertian dari artikel ilmiah itu sebetulnya seperti apa. Kemudian aturan umum penulisan artikel ilmiah, kemudian pentingnya menulis dan publikasi, kemudian juga ada yang namanya jenis artikel ilmiah. Ya, ternyata artikel ilmiah itu ada jenisnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Ternyata artikel ilmiah itu ternyata tidak hanya satu, tetapi jenis-jenisnya pun beragam. Ya, kemudian ada manfaat melakukan penelitian, kemudian strategi menyusun artikel ilmiah itu seperti apa, kemudian yang terakhir adalah diksi, dan yang ke-8 adalah penggunaan diksi. Nanti di akhir kita akan coba untuk membahas contoh-contoh terkait dengan diksi. Ya, baik, kita lanjut saja langsung masuk ke materi yang pertama, pengertian dari artikel ilmiah. Nah, ini ya. Jadi, gitu kan, artikel ilmiah itu bisa berupa gagasan, bisa berupa ide, bisa berupa hasil pemikiran, ya, bisa merupakan kajian dan evaluasi, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah ide, sebuah hasil pemikiran yang dikaji dan dievaluasi sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bila kita berbicara terkait dengan gagasan, sudah tentu merupakan buah dari pemikiran. Ya, kemudian berkembang lagi ada yang namanya ide. Ide merupakan hasil dari proses pembentukan gagasan, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ide adalah hasil pengembangan dari gagasan. Ya, dan gagasan merupakan hasil pengembangan dari buah pemikiran. Ya, jadi buah pikiran, gagasan, kemudian berkembang lagi menjadi ide. Kemudian, ide ini berkembang lagi menjadi suatu hasil pemikiran. Jadi hasil pemikiran itu adalah kolaborasi dari pembentukan ya gagasan dan juga ide. Perlu dibedakan ya, ada buah pikir dan juga hasil pemikiran. Jadi kalau misalkan hasil pemikiran adalah kolaborasi dari pembentukan gagasan dan juga ide. Nah, hasil pemikiran ini kemudian melewati kajian dan juga evaluasi. Sudah tentu berbicara terkait dengan kajian dan evaluasi, sudah tentu harus melalui proses pengamatan. Sehingga hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbicara dipertanggungjawabkan itu sesuai dengan metode, sistematika, dan kaidah-kaidah yang telah disepakati. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, maka kita bisa menarik benang merahnya bahwa sebetulnya artikel ilmiah adalah gagasan, ide, dan hasil pemikiran yang telah dikaji dan dievaluasi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Ini adalah artikel ilmiah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ya, aturan umum penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah outline. Diarahkan untuk menyusun penelitian. Berbicara terkait dengan outline, ini sama persis dengan yang namanya kerangka. Ya, kerangka artikel ilmiah.
Nah, berbicara terkait dengan outline atau kerangka itu sebetulnya seperti ini. Di dalam karya ilmiah kan ada yang namanya abstrak, ada yang namanya bab 1, ada yang namanya bab 2, 3, 4, 5, kemudian daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, berbicara outline itu adalah kerangka artikel ilmiah sehingga diatur penulisan dari awal sampai akhir, dari cover sampai akhir itu seperti apa. Ya, itu dinamakan sebagai outline sehingga masuk ke dalam aturan umum penulisan artikel ilmiah. Kemudian kita lanjutkan lagi ke ringkas. Ternyata artikel ilmiah itu aturannya adalah ringkas. Ringkas di sini adalah sederhana dan mudah untuk dipahami. Ya, karena sebetulnya artikel ilmiah itu kita memberikan informasi ya kepada si pembaca dan pembaca bisa paham dengan apa yang kita sampaikan atau yang kita tulis. Maka dari itu aturan supaya orang yang membaca mudah untuk memahami itu sebetulnya gaya bahasanya ringkas, menggunakan atau menyusun kalimat dengan ringkas. Ringkas di sini adalah sederhana dan mudah dipahami. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat tunggal dan menjauhi kalimat-kalimat majemuk. Ya, nah ini adalah ringkas. Kemudian pilih pembaca yang tepat. Pilih pembaca yang tepat di sini adalah menyesuaikan dengan pembaca artikel ilmiah. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ya ingin memberikan atau menyusun artikel ilmiah terkait dengan pemasaran, maka kita memilih pembaca yang sebetulnya minatnya di pemasaran sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul bisa bermanfaat bagi si pembaca. Ya, seperti itu. Pilih pembaca yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah alur yang logis. Rangkaian kalimat yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan dan dapat diterima atau logis. Ya, maksud di sini logis adalah bahwa sebetulnya dapat diterima oleh semua kalangan. Ya, sebagai contoh misalkan kita menyusun kalimat, kemudian menggunakan asas kelogisan, kemudian orang bisa paham betul apa yang telah kita sampaikan. Ya, benang merahnya bisa diambil. Sebagai contoh, misalkan kita membuat kalimat Budi berangkat sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, seperti itu. Jadi ada logis di sini. Ada beberapa orang yang sebetulnya senang untuk menggunakan kata-kata yang sebetulnya tidak logis. Misalkan dalam suatu acara, waktu dan tempat kita persilahkan. Nah, walaupun sebetulnya seperti ini ya, kita sebagai orang Indonesia sebetulnya paham dengan kata-kata tersebut. Artinya kita mempersilahkan orang untuk berbicara atau menyampaikan isi pendapatnya. Tetapi di sini unsur logisnya tidak dapat. Makanya kenapa di dalam artikel ilmiah kita merangkai kalimat itu harus menggunakan asas logis. Nah, jadi dihindari kata-kata yang tidak logis karena nanti kalau misalkan yang tidak logis itu begini, karena nanti bisa menimbulkan dua persepsi sehingga nanti si pembaca bisa mengartikan hal yang berbeda dari apa yang si penulis sampaikan. Makanya di sini aturan yang selanjutnya adalah alur yang logis. Rangkaian kalimat yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan dan dapat diterima. Nah, logis. Logis di sini masuk akal, ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Nah, selanjutnya di sini ada aturan umum penulisan artikel ilmiah. Ya. Ada sistematis. Nah, disesuaikan dengan pedoman penulisan artikel ilmiah. Kalau barusan kan kita berbicara terkait dengan outline. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan untuk pembuatannya pun harus sistematis. Tidak hanya bab per bab, tetapi ya sistematis di sini adalah bahwa sebetulnya isinya pun sistematis. Pembahasannya beruntut sehingga nanti pada saat diambil kesimpulan, si pembaca bisa menarik garis merah dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Ya, sebetulnya seperti itu. Sistematis tidak hanya dilihat dari urutannya, apa saja yang harus diisi, tetapi isi pembahasannya pun sistematis sehingga pada saat ditarik kesimpulan, si pembaca bisa mudah untuk memahami informasi apa sebetulnya yang bisa kita sampaikan ke si pembaca. Ya, seperti itu.
Kemudian ada juga informatif, menyajikan informasi. Di dalam artikel ilmiah, aturan selanjutnya adalah informatif, menyajikan informasi. Jadi, di dalam artikel ilmiah itu kita memberikan informasi, ya. Sebaiknya memang informasinya yang terkini, ya, disesuaikan dengan tahun sekarang, ya. Karena informasi ini kan sifatnya memberikan informasi yang sebetulnya disesuaikan dengan fenomena-fenomena terbaru. Ya, makanya kenapa di dalam suatu artikel ilmiah kebaharuan ini menjadi salah satu aturan, ya, aturan wajib bagaimana nanti bisa menyampaikan informasi yang up to date, yang kekinian. Sebagai contoh misalkan di dalam ini ya, sekarang kan sebetulnya erat kaitannya dengan COVID. Nah, makanya kenapa nanti angkat materi atau angkat pembahasan terkait dengan COVID. Tidak hanya informasinya saja yang up to date, tetapi ada cara-cara tertentu yang sebetulnya bisa ada cara-cara tertentu bagaimana nanti kita bisa menyampaikan yang dengan kata-kata yang sifatnya informatif. Kalau yang sifatnya informatif itu sudah tentu tidak bertele-tele. Kemudian ada unsur teks akademiknya. Ya, kemudian singkat, padat dan jelas. Ya. Dan di situ betul-betul nyata, real, bukan rekaan, bukan kiasan. Nah, makanya itu disebut sebagai kata-kata yang mengandung informatif. Ya, seperti itu. Jadi informatif tidak hanya dari bahannya saja, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya sehingga bisa memberikan informasi bagi si pembaca. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya sentuhan seni. Nah, jadi setiap orang itu ternyata punya sentuhannya seni masing-masing. Makanya terkait dengan sentuhan seni itu sebetulnya tidak bisa diduplikasi atau tidak bisa diduplikat atau tidak bisa dikopi. Ya. Karena sebetulnya setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Makanya kenapa di dalam suatu artikel ilmiah kalau ditemukan kata-kata itu kan kalimat yang sama persis, kemudian tidak dicantumkan narasumbernya, bisa jadi itu merupakan salah satu tindakan plagiarisme. Dan tindakan plagiarisme merupakan salah satu tindak kejahatan. Nah, gitu ya. Nanti terkait dengan plagiarisme kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kalau tidak salah di sesi 9 atau sesi 10 terkait dengan plagiarisme. Ya. Karena begini, saya sempat coba untuk di kelas malam saya coba ke 2-3 orang untuk menceritakan terkait dengan Bandung. Dan ternyata setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada satu kata pun yang sama. Tidak ada satu kalimat pun yang sama persis. Maka dari ini bisa dikatakan bahwa sebetulnya setiap orang itu mempunyai sentuhan seni. Ya, seperti itu. Kemudian aturan selanjutnya adalah kritik, review dan juga hakim. Ya, perbaikan untuk menuju hasil artikel yang lebih berkualitas. Jadi sebetulnya kritik, review dan hakim ini adalah fungsinya untuk artikel ilmiah yang kita buat itu bisa berkualitas. Ya, caranya seperti apa? Jadi seperti ini. Artikel yang sudah kita buat gitu ya, kita kasih ke reviewer untuk dimintai kritiknya. Kira-kira apa saja sih yang perlu diperbaiki? Karena seperti ini, kalau misalkan kita tidak memberikan kepada reviewer atau orang yang ingin menilai hasil karya kita, sebetulnya diri kita sendiri pun tidak cukup. Jadi kalau hanya diri kita sendiri yang menilai, itu sebetulnya tidak cukup. Makanya kenapa artikel ilmiah itu dinilai oleh orang lain untuk direview, untuk dikritik, untuk dilihat bagian mana saja sih yang sebetulnya harus diperbaiki. Ya, seperti itu. Kemudian nanti jadi hakim sendiri. Nah, ini juga penting ya. Kita bisa menghakimi nih karya kita sudah sempurna atau belum. Sekiranya kalau misalkan belum sempurna dan ada beberapa yang perlu diperbaiki, nah silakan untuk diperbaiki gitu ya. Jadi menjadi hakim untuk diri sendiri pun sebetulnya perlu, tetapi itu saja tidak cukup. Kita harus berkontribusi ya atau berkolaborasi dengan orang lain gitu kan. Di sini adalah reviewer yang ahli dalam melihat
ini ya, artikel. Kira-kira artikel ini sudah sesuai atau belum? Ada yang kurang, apakah ada yang perlu diperbaiki, ataukah perlu ada yang ditambah? Nah, disinilah pentingnya kritik, review, dan juga hakim. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau ulangi lagi ya, bahwa sebetulnya aturan umum penulisan artikel ilmiah itu ada outline, kemudian pilih pembaca yang tepat, kemudian ringkas, kemudian adalah alur yang logis, kemudian sistematis, kemudian sentuhan seni, kemudian informatif, kemudian kritik, review, dan juga hakim. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya di sini adalah pentingnya menulis dan mempublikasikan karya. Nah, sebetulnya di dalam hal ini orang-orang Indonesia itu sebetulnya senang sekali menulis, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa sebetulnya di kita itu sebetulnya senang menulis tetapi jarang untuk mempublikasikannya. Jadi makanya kenapa karya-karya di Indonesia itu menjadi sangat minim, ya, menjadi sangat minim. Kemudian perlu adanya perbaikan-perbaikan yang perlu perlu perbaikan sehingga nanti banyak karya-karya kita yang bisa diekspos, ya, seperti itu. Kemudian di sini adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan di sini adalah dapat menyampaikan ide dan gagasan, kemudian menciptakan solusi, mendapatkan reward, dikenal dan berkontribusi bagi negara. Nah, ini adalah salah satu poin penting ya terkait dengan pentingnya menulis dan mempublikasikan karya, karena sebetulnya menulis saja itu tidak penting ya. Menulis saja itu sebetulnya tidak lengkap kalau misalkan tidak dipublikasikan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau menulis saja sebetulnya kurang, tetapi perlu dipublikasikan, ya. Nah, di sini poin-poin yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa sebetulnya dapat menyampaikan ide dan gagasan, kemudian menciptakan solusi, mendapatkan reward, dan yang terakhir adalah dikenal dan berkontribusi bagi negara. Kalau kita lihat poin yang nomor 1 di sini, dapat menyampaikan ide dan gagasan. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau misalkan kita punya ide, punya gagasan, ya, nah media yang bisa kita salurkan adalah dengan cara menulis. Medianya bisa di mana saja, bisa di sosial media, ya, bisa yang sifatnya online, bisa di mading, ya. Sebetulnya medianya dimanapun bisa. Yang jelas di situ kita ada kemauan untuk menulis. Nah, dengan seringnya kita menulis, sebetulnya kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi dalam menyampaikan ide dan gagasan kita. Ya, diberikan media, sarana atau wadah untuk bisa menyampaikan ide ataupun gagasan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, menciptakan solusi. Jadi sebetulnya begini, kalau misalkan kita menulis, itu kan sebetulnya ide dan gagasan kita bisa tersalurkan dengan baik, gitu kan. Kemudian kalau ide gagasan bisa tersalurkan dengan baik, maka di situ adalah muncul yang sifatnya solutif. Ya, kalau ide gagasan sudah muncul, maka hasil pemikiran yang solutif pun akan ikut muncul, ya, karena di situ nanti sifat kritis kita akan mulai terasah karena ide dan gagasan kita sudah tersalurkan, gitu kan, dengan cara menulis. Nah, jadi pentingnya menulis adalah dapat menciptakan solusi, ya, seperti itu. Kemudian bisa mendapatkan reward. Ya, jadi kalau misalkan kita menulis, kemudian kita publikasikan, gitu kan. Kemudian ada orang yang melihat, membaca, kemudian ada yang menghargai karya kita, gitu kan. Itu kita bisa mendapatkan reward. Ya. Nah, ini kan sebetulnya hasil dari apa yang sudah kita lakukan, gitu kan. Nah, mendapatkan reward. Kemudian reward ini merupakan salah satu motif terbesar bagi seseorang untuk menulis dan mempublikasikan karya. Ya, jadi sebetulnya reward ini menjadi salah satu motif
ya, motif bagaimana akhirnya seseorang ingin menulis ya. Jadi tidak hanya stuck di satu waktu, tetapi nanti akhirnya bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Jadi berkembang tuh. Jadi tidak hanya di waktu ini saja, tetapi berkembang terus ya, dari tahun ke tahun terus menulis sehingga kemampuan menulisnya bisa lebih baik lagi. Dan orang ada yang melihat itu sehingga orang bisa memberikan reward bagi kita, menghargai karya kita dan memberikan reward kepada kita. Ya. Kemudian dikenal dan berkontribusi bagi negara. Kalau misalkan bagi negara ini merupakan salah satu tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut dari menulis kemudian mempublikasikan karya. Kaitannya seperti apa Pak? Kok bisa sampai kontribusinya bagi negara gitu kan? Nah, alasannya bahwa sebetulnya menulis dan mempublikasikan ya adalah dikenal. Supaya mengetahui keberadaan dan eksistensi penulis, kontribusi negara merupakan perkembangan dari nasionalisme. Jadi begini maksudnya. Misalkan kita menulis suatu karya ilmiah, kemudian kita publikasikan misalkan di sosial media atau di platform-platform terkait dengan edukasi, akademik, kemudian negara-negara lain membaca hasil karya kita, gitu kan. Nah, akhirnya negara Indonesia misalkan dikenal dengan tulisan-tulisan terkait dengan yang sifatnya akademik. Sudah tentu ini bisa membawa nama baik suatu negara dan kita sebetulnya berkontribusi gitu kan bagi negara. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa dikenal dan berkontribusi bagi negara adalah contohnya yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebetulnya apa yang kita tulis sehingga orang lain bisa mengenal karya kita dan kita bisa tahu bahwa sebetulnya kita adalah warga Indonesia. Ya, seperti itu. Ini adalah pentingnya menulis dan mempublikasikan karya. Oke, sekarang ada yang namanya jenis artikel ya. Ada research article, ada review article, kemudian juga ada news article, kemudian ada abstract dan juga proceeding. Berbicara dengan research, itu sebetulnya penelitian yang sedang kita lakukan ya. Misalkan research article sebagai contoh misalkan skripsi, tesis, disertasi. Ya, sudah tentu berbicara research itu merupakan salah satu bentuk melakukan yang namanya penelitian gitu ya. Nah, dinamakan dengan research article. Jadi berbicara dengan research article seperti ini. Jadi misalkan kalau misalkan artikel itu kan sebetulnya kita mencari solusi ya. Karena di dalam suatu lingkungan bisnis kan sebetulnya banyak sekali permasalahan yang muncul. Nah, kita sebagai orang akademik itu memberikan sumbangsi bagaimana nanti akhirnya bisa memberikan solusi terbaik terkait dengan masalah-masalah yang dialami si perusahaan, CV, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tindak penelitian. Jadi, kita mencari masalah yang ada di lingkungan bisnis, baik di perusahaan, di CV, gitu kan, di organisasi. Kemudian, kita sebagai kaum cendekiawan memberikan solusi terbaik. Nah, solusi ini itu nanti diolah, kemudian dicarikan metode terbaiknya, kemudian memberikan kesimpulan solusi apa sih sebetulnya yang terbaik bagi masalah yang sudah ada di atau sudah muncul di organisasi gitu kan. Nah, bentuk ini dinamakan dengan research article. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya review article. Berbicara review article, ini sebetulnya adalah membahas ulang ya, atau membahas ulang atau merangkum ya kumpulan dari research article ya. Jadi berbicara review itu adalah kita melihat, menilai ya, kemudian merangkum research artikel yang ada sesuai dengan bidangnya. Misalkan manajemen dan akuntansi masuk ke ranah sosial humaniora. Nah, jadi review artikel adalah kumpulan dari research artikel. Ya, seperti itu. Kalau news artikel di sini sebetulnya lebih ke kebaharuan. Sebagai contoh misalkan sekarang ada yang namanya COVID-19 gitu kan. Dampaknya bagi dunia pendidikan seperti apa, perekonomian seperti apa. Kemudian yang sedang hangatnya sekarang kan ada yang namanya perang ya antara Ukraina dan juga Rusia. Nah, dampaknya bagi sektor ekonomi itu seperti apa, bagi dunia pendidikan seperti apa, secara global seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan news article yang sifatnya betul-betul kebaharuan.
Ya, kemudian ada abstrak dan juga proceeding. Nah, abstrak dan proceeding inilah hasil dari research, review atau news article yang kemudian akhirnya bisa diseminarkan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada manfaat melakukan penelitian. Ya, jadi sebetulnya manfaatnya adalah melatih menemukan metode. Ya kan? Barusan sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya kita mencari masalah, kemudian carikan solusi terbaik. Nah, di dalam mencarikan solusi terbaik itu ada tahapan-tahapannya, dan tahapan itu dinamakan dengan metode. Nah, dengan adanya metode ini sebetulnya kita bisa menemukan solusi terbaik. Nah, dengan demikian manfaat melakukan penelitian adalah melatih menemukan metode yang paling pas sehingga kita bisa menemukan atau meramu solusi terbaik terkait dengan masalah yang sudah kita angkat sebelumnya. Ya. Kemudian juga ada yang namanya meningkatkan kemampuan investigasi. Ya, karena kita kan sebetulnya mencari masalah, ya. Meneliti itu kan sebetulnya kita cari masalah, ya, di lingkungan bisnis, baik di perusahaan maupun di CV, kemudian kita carikan solusinya. Nah, investigasinya di mana? Investigasinya adalah pada saat kita mencari masalah. Bahkan ada beberapa masalah di perusahaan yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai kaum cendekiawan, kita bisa melihat itu sebetulnya kita memiliki kemampuan investigasi. Ya. Kemudian lanjutkan lagi, ada manfaat yang lainnya nih, mengembangkan teknik baru berdasarkan eksperimen. Nah, eksperimen ini kita terjun langsung terkait dengan masalah yang sudah diangkat, kemudian kita carikan solusi yang terbaiknya. Itu kita melihat nih objek di perusahaannya seperti apa sih, kenapa bisa muncul permasalahan itu. Nah, itu adalah bentuk dari eksperimen. Kemudian juga ada melatih pemikiran kritis. Berbicara dengan kritis, gitu kan, berbicara terkait dengan kritis, kita kan mencari sebab akibat. Kemudian berbicara juga terkait dengan urgensi. Jadi sebabnya seperti apa, gitu kan, akibatnya seperti apa. Nah, itu adalah melatih pemikiran kritis. Sehingga dengan adanya pemikiran kritis ini kita bisa mencarikan solusi terbaik. Masalah ini sebetulnya diselesaikan dengan cara apa? Nah, gitu ya. Itu adalah melatih pemikiran kritis. Kemudian melakukan kemampuan untuk berargumentasi. Jadi, ya, bahwa sebetulnya tidak hanya kemampuan menulis saja yang meningkat, tetapi kemampuan untuk berargumentasi, berpendapat. Karena hasil dari penelitian kita itu adalah akan kita seminarkan, akan kita uji oleh pembimbing kita dan penguji kita, sehingga kita secara tidak langsung di sana melatih untuk berargumentasi, berpendapat, ya, menyampaikan apa yang sudah kita temukan pada saat kita melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Ya, ini adalah manfaat melakukan penelitian, melatih menemukan metode, meningkatkan kemampuan investigasi, mengembangkan teknik baru berdasarkan eksperimen, berdasarkan pengalaman, kemudian melatih pemikiran kritis, dan selanjutnya adalah melakukan kemampuan untuk berargumentasi. Ya, oke. Ini adalah strateginya. Strateginya sudah tentu yang pertama adalah memfokuskan topik, membuat draft proposal riset, kemudian membaca dan mengumpulkan informasi, studi literatur dan proofread. Proofread di sini adalah membaca ulang, ya, berulang kali dibaca supaya nanti bisa terlihat yang salahnya di mana, yang kurangnya di mana, kemudian kita bisa perbaiki lagi. Kemudian terakhir adalah tinggal kita publikasikan. Ya, jadi goals akhirnya adalah kita bisa mempublikasikan karya ilmiah. Ya, oke. Selanjutnya ada diksi. Jadi berbicara diksi, ini adalah pemilihan kata. Berbicara pemilihan kata, kita bisa melihat di kamus atau kita bisa lihat di thesaurus. Kalau kamus kan sebetulnya bisa kita lihat persamaan kata, kemudian sinonim, antonim. Kalau thesaurus itu lebih ke definitif. Ya, jadi diterangkan lebih lanjut, misalkan kendaraan roda 4 itu seperti apa, gitu kan. Misalkan bandara itu seperti apa. Nah, di thesaurus dijelaskan secara definitif. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, jadi terkait dengan diksi, kita kenal ada yang namanya denotasi dan juga konotasi. Berbicara denotasi itu merupakan makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi adalah bukan makna yang sebenarnya.
Jadi kalau misalkan kita berbicara bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi, itu bisa kita katakan sebagai denotasi. Kemudian kalau misalkan konotasi, konotasi itu bukan makna yang sebenarnya, maka nomor 2 adalah konotasi, bukan makna yang sebenarnya. Kita lihat di sini bahwa sebetulnya jika bunga bank tinggi, maka orang enggan mengambil kredit bank. Ya, di sini yang sifatnya bukan sebenarnya adalah bunga bank. Bunga bank itu merupakan salah satu bentuk konotasi. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa dapat membedakan kata-kata yang bersinonim. Jadi katanya berbeda, tetapi maknanya sama. Ya, di sini saya punya contoh. Nomor 1 ya. Siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Kemudian nomor 2, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Ya, jadi di sini kata-kata yang bersinonim secara makna itu adalah pengubah, ya, dan juga peubah. Katanya berbeda, tetapi makna yang disampaikan adalah sama. Ya, sama-sama sebagai perubah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan diksi. Kita bisa membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya, tetapi makna yang disampaikan adalah berbeda. Sebagai contoh, misalkan di sini ada intensif dan insentif. Ya, ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau misalkan intensif kan skala atau kadar seberapa sering melakukan tindakan tersebut. Kalau insentif bisa kita katakan sebagai bonus gitu kan, tambahan, ya gitu kan. Nah, jadi mesti bisa membedakan ya antara intensif dan juga insentif. Terkadang orang juga kesulitan untuk membedakan keduanya. Ya, kemudian ada karton dan juga kartun. Ini juga 2 hal yang berbeda. Kalau misalkan karton, ya kalau karton kan sebetulnya dari kertas ya, dengan jenis kertas yang berbeda. Kalau kartun kan sebetulnya bentuk dari karangan ya, animasi dalam bentuk kartun. Kemudian ada juga preposisi dan proposisi. Preposisi berbicara terkait dengan kata depan, proposisi berbicara secara utuh. Nah, ini sering sekali terjadi sering sekali terjadi orang membedakan antara preposisi dan proposisi. Nah, padahal keduanya merupakan 2 hal yang berbeda. Ya, kalau preposisi berbicara terkait dengan sesuatu atau kata depan gitu kan, sedangkan proposisi itu berbicara terkait dengan utuh. Ya, ada korporasi dan juga ada koperasi. Nah, korporasi berbeda ya. Korporasi sudah tentu diambil dari kata corporate, sedangkan koperasi merupakan badan usaha. Nah, ini beda ya. Peruntukannya beda, jenis usahanya pun berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Nah, memahami kata abstrak. Orang suka bingung ya bahwa sebetulnya ini abstrak atau konkret. Nah, lawan dari abstrak itu kan sebetulnya konkret. Ya. Di sini saya ingin membahas bahwa sebetulnya abstrak itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara utuh. Ya, kemudian kita tidak bisa melihat warnanya seperti apa. Tetapi kita di sana bisa merasakan, bisa memahami. Sedangkan konkret itu adalah kebalikannya dari abstrak. Kalau berbicara konkret, itu kan kita bisa melihat bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian zatnya seperti apa. Sedangkan abstrak, kita tidak bisa melihat itu semua. Nah, makanya di sini saya punya contoh yang kadang orang kesulitan untuk membedakan apakah keadilan, kebahagiaan, keluhuran, kebajikan, dan kebijakan serta kebijaksanaan itu merupakan kata abstrak atau konkret. Kemarin saya coba untuk tes ke beberapa mahasiswa, kira-kira keadilan itu konkret atau abstrak sih? Kemudian kebahagiaan itu konkret atau abstrak? Nah, ya. Silakan dipilih ya. Kata-kata yang sudah saya sampaikan barusan kira-kira masuknya ke konkret atau ke abstrak. Kemudian kita bisa lanjut lagi ya. Di sini kita ada kata hubung ya, kata hubung yang berpasangan secara tepat.
Sebagai contoh nih, misalkan ada antara hak dengan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Di sini yang perlu diperbaiki adalah dengan. Karena sebetulnya hak itu dengan kewajiban itu merupakan dua kadar yang berbeda. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan kata hubung dengan, itu sebetulnya kurang pas. Karena sebetulnya dua kadar zat yang berbeda itu sebetulnya bisa dipisahkan dengan kata dan. Sehingga bisa kelihatan nih perbedaan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Di sini zat yang pertama adalah hak dan satunya lagi adalah kewajiban. Maka di sini bisa diperbaiki bahwa antara hak dan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian juga di sini ada korban PHK itu tidak menuntut bonus melainkan pesangon. Nah, di sini melainkan itu kita bisa ganti dengan kata tetapi. Kemudian tanda komanya bisa kita hilang. Ya, seperti itu. Ini adalah dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Kemudian dilanjutkan lagi, ini adalah yang terakhir dan paling sering sekali terjadi ya, bahwa sebetulnya kesalahan memakai kata depan, di, dan juga ke. Di sini saya punya contoh nih, misalkan di atas atau di atas. Jadi di-nya dipisah atau disatukan. Jadi kalau misalkan atas itu sebetulnya menunjukkan keterangan tempat. Kalau misalkan menunjukkan keterangan tempat itu sebetulnya dipisah. Ya, jadi dipisah. Kemudian kalau misalkan menunjukkan kata kerja itu sebetulnya awalan di ataupun awalan ke itu sebetulnya disatukan. Nah, jangan sampai terbalik ya. Nah, jadi terkait dengan hal ini pemakaiannya harus tepat. Awalan di ke apakah disatukan, apakah dipisah, gitu kan? Kita lihat tuh nanti ya kata kerjanya, apakah menunjukkan keterangan tempat, gitu kan? Apakah ini salah satu bentuk predikat, ya, atau kata kerja. Nah, sehingga kita bisa membedakan bahwa sebetulnya awalan di atau awalan ke atau kata depan yang lainnya dipisah atau disatukan. Ya. Jadi pertemuan 4 itu saja untuk pertemuan 4 kita hari ini. Jadi Bapak mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan juga tugas. Kemudian di modul itu ada soal praktek, silakan untuk dikerjakan bagi yang ingin mendapatkan nilai lebih. Ya, jadi mahasiswa yang mengerjakan tugas praktek yang ada di modul, nah itu akan mendapatkan nilai lebih. Nanti linknya disertakan di modul ya. Jadi nanti teman-teman tinggal upload saja yang ada di modul. Ya, baik itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.